Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara spesial buat rekan trader. Spesialnya karena spesial untuk kita belajar bersama-sama di acara edukasi bersama Amarket. Rekan trader, seperti biasa Amarket selalu datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit ilmu buat rekan trader supaya mari kita belajar bersama-sama. Kita akan bisa sukses kalau kita mempunyai ilmu yang cukup. Oleh karena itu, Amarket hadir memberikan ilmu buat rekan trader agar setidaknya rekan trader punya bekal sebelum masuk dalam dunia trading. Oke rekan trader, untuk edisi kali ini rekan trader kita masih tetap akan belajar dan belajar terus. Edisi kali ini kita akan membahas lagi salah satu indikator, di mana indikator ini sangat berfungsi dan berguna untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu tema yang saya angkat untuk edisi kali ini adalah indikator volume dalam pasar forex. Bagaimana penggunaan indikator ini dalam pasar forex? Kita bisa melihatnya bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana penggunaan indikator volume dalam trading, dan kami berharap semoga edisi kali ini, tema kali ini setidaknya ada sedikit ilmu yang bisa dipelajari oleh rekan trader semua. Oke rekan trader, berbicara tentang indikator volume, rekan trader, indikator ini tersedia dengan jelas ya, baik itu di MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan rekan trader bisa menggunakannya ya. Kita bisa lihat di sini pada prinsipnya volume dalam pasar forex ya, dia tidak diukur dalam jumlah kontrak yang diperdagangkan atau ukuran besarnya kontrak ya, karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana keputusan yang akan diangkat atau diambil oleh rekan trader semuanya. Tapi sebelumnya rekan trader, mari kita lihat dulu apa itu sebenarnya indikator volume. Berbicara tentang indikator volume, kita bisa lihat bahwa indikator volume atau volume forex dalam trading forex adalah alat untuk kita bisa menganalisa yang digunakan untuk mengukur jumlah unit suatu mata uang ya, yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Jadi pada prinsipnya kita bisa mengukur jumlah unit suatu mata uang, pasangan mata uang, bagaimana pergerakannya di dalam suatu periode tertentu. Dan kalau kita lihat indikator ini biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik atau histogram, tergantung pada jenis indikator volume yang digunakan. Karena berbicara tentang indikator volume, itu ada beberapa indikator volume yang digunakan ya, tapi kita pada kesempatan ini kita akan membahas tipe-tipenya, dan untuk kali ini adalah tentang tipe dari indikator volume. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini indikator ini. Kalau rekan trader lihat sekali lagi yang masuk dalam tipe indikator volume, di sini ada akumulasi distribusi dan lain-lain, on balance volume. Tapi kita akan membahas tentang volume di sini ya. Di sini rekan trader bisa lihat di MetaTrader, caranya adalah rekan trader di insert indikator volume dan silakan memilih indikator volume. Nah, selanjutnya rekan trader bisa lihat dengan jelas pada prinsipnya rekan trader settingan yang ada di indikator volume, rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas. Apabila rekan trader masuk di settingan indikator volume, di situ ada value up dan value down. Warnanya tinggal rekan trader ganti aja. Biasanya kita sepakati untuk warna hijau adalah untuk up atau bullish, dan warna merah adalah down atau bearish. Nah, di sini tinggal rekan trader mengatur aja ya rekan trader ya. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat ya di platform. Saya akan coba. Nah, seperti kayak gini rekan trader ya. Ini adalah indikator volumenya. Di sini adalah barnya, histogramnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana kekuatan yang terjadi ya pada indikator tersebut. Di sini sudah sangat jelas, rekan trader bisa lihat. Nah, di sini atau coba kalau nggak salah di sini deh. Nah, ini rekan trader sudah sangat jelas. Ini adalah indikator volume ya. Di sini rekan trader bisa lihat penerapannya dalam MetaTrader, baik di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat bagaimana cara menggunakan indikator volume. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah cara menggunakan indikator volume?
Secara garis besar kita lihat rekan trader, untuk menggunakan indikator volume ada beberapa cara yang harap kita perhatikan. Cara pertama adalah fungsi dari indikator volume ini adalah mendeteksi market yang telah jenuh, ya. Mendeteksi market yang telah jenuh. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ini, rekan trader udah bisa lihat dengan jelas bahwa suatu pergerakan market tidak akan berjalan ke satu arah saja. Kadang-kadang marketnya naik, kadang-kadang marketnya turun. Nah, oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa pergerakan market itu tidak akan berjalan ke satu arah saja. Akan ada waktu bahwa pergerakan market tersebut dia akan menguat atau melemah. Nah, sehingga keadaan ini bisa menimbulkan reversal atau bahkan pembalikan tren. Nah, oleh karena itu hal ini dapat dideteksi rekan trader semuanya dengan lebih awal dengan cara menggunakan indikator volume tersebut. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini bahwa harga terus bergerak rekan trader, ya. Dia bergerak ke arah yang diiringi dengan volume yang terus mengecil, ya rekan trader bisa lihat di saat volumenya mengecil dia akan terus bergerak, ya. Dan kalau di sini kita bisa lihat bahwa hal ini juga sering dikenal dengan adanya market yang telah jenuh atau market telah capek. Nah, dari sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa indikator volume ini dia memberikan sedikit informasi bahwa pelemahan yang terjadi ini akhirnya bisa membuat bahwa market yang terjadi ini telah mengalami pelemahan. Nah, dan dari sini kita bisa lihat bahwa deteksi market telah dilakukan sehingga kita bisa lihat bahwa fungsi dari indikator volume ini adalah mendeteksi market yang telah jenuh. Fungsi berikutnya adalah mengukur kekuatan tren. Di sini rekan trader berbicara tentang mengukur kekuatan tren. Di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa kegunaan dari indikator volume ini untuk mengukur kekuatan tren dari suatu market, ya. Volume market yang meningkat menunjukkan tingginya minat dari pelaku pasar. Sebaliknya, semakin tingginya melemahnya indikator volume, semakin melemahnya minat dari kekuatan pasar tersebut. Nah, di sini rekan trader bisa lihat, ya. Di sini sudah sangat jelas kalau rekan trader lihat bagaimana volumenya ini dari level yang paling tertinggi, dia perlahan-lahan mengalami pelemahan, ya. Sehingga dari sini trennya juga sudah menentukan bahwa ada keterikatan bahwa dia ini semakin melemah. Begitupun juga sebaliknya kekuatan tren di sini, di sini. Di sini. Di sini sudah sangat jelas rekan trader bagaimana puncak-puncak dari tren ini, dari kekuatan dari volume ini, dia memberikan kekuatan dan memberikan informasi bahwa, ya, ini sangat jelas ini. Tunjukin dulu. Nah, di sini. Nah, ini, Di platform ini rekan trader bisa lihat bagaimana sudah sangat jelas ini kekuatan volume ini dia memberikan informasi tentang tren yang sedang terjadi, ya rekan trader. Nah, ini saya tunjukin. Nah, dari sini ya. Nah, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Di sini juga ditandain dengan, ambil ini aja dulu rekan trader, Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat kekuatannya dia semakin naik, artinya dia memberikan informasi bahwa tren ini sedang berlanjut dan tren ini akan terus semakin mengalami penguatan. Nah, ini rekan trader ya. Nah, disinilah di puncak-puncak sini rekan trader. Nah, ya, rekan trader ya. Nah, begitupun juga sebaliknya. Nah, di sini dia semakin melemah, dan semakin melemah, ya. Dari sini menandakan bahwa kekuatan tren bisa diwakilkan atau ditunjukkan oleh indikator ini. Saya gambar dulu rekan trader. Nah, adalah puncaknya, ya, siap-siap terjadi reversal. Di sini juga kekuatan trennya semakin berkurang rekan trader.
Nah, di sini kekuatan trennya ini kan di puncak sini ya. Puncak sini. Nah, di sini ya. Artinya dia menandakan di sini rekan trader. Oke, nah ini ya rekan trader ya. Dia semakin turun lagi. Nah, ya, dia tandain di sini dia turun lagi. Ini kekuatan sini turun lagi sampai di level yang paling terendah di sini. Artinya dia memberikan informasi bahwa kekuatan tren ini semakin mengalami pelemahan. Dan selanjutnya rekan trader, fungsi dari indikator ini, fungsi selanjutnya adalah konfirmasi trading breakout ya. Untuk konfirmasi trading breakout, kita bisa lihat bahwa breakout adalah salah satu sistem trading trend following yang banyak digunakan oleh para trader. Namun terdapat kelemahan besar dalam sistem trading ini. Kelemahan tersebut adalah terjadinya breakout palsu. Nah, rekan trader bisa lihat secara garis besar breakout palsu itu sering terjadi dari breakout yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko tersebut, trader harus menunggu pullback dari harga ke daerah awal sebelum masuk ke market. Namun sebenarnya ada cara lain untuk mengetahui tingkat validasinya ya, dengan menggunakan indikator volume. Dan trader bisa lihat di sini ya. Breakout palsu dapat diminimalkan sehingga kerugian pun bisa berkurang. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat prosesnya ya dengan menggunakan indikator volume ya. Kita bisa lihat dengan jelas ini ya. Oleh karena itu, fungsi dari indikator volume berikutnya ini adalah konfirmasi trading breakout. Ya. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah tips indikator volume dalam trading? Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tips indikator volume dalam trading pertama adalah kita gunakan volume ini sebagai konfirmasi, bukan sebagai sinyal utama. Harap diingat, indikator volume ini kita gunakan sebagai konfirmasi, bukan sebagai sinyal utama. Volume sebaiknya digunakan sebagai konfirmasi dari sinyal teknikal lainnya, bukan sebagai sinyal utama. Oleh karena itu, kita membutuhkan indikator lainnya sebagai indikator pelengkap. Karena indikator ini hanya sebagai indikator konfirmasi. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Karena dia memberitahukan tentang apa yang sedang terjadi pada market ya, sehingga ini bukan indikator utama, tapi sebagai indikator konfirmasi ya. Selanjutnya kita bisa lihat tips berikutnya adalah kita harus memperhatikan berita ekonomi. Volume sering meningkat secara signifikan pada saat pengumuman berita ekonomi penting. Pada saat-saat tersebut, indikator volume mungkin memberikan sinyal yang kurang valid karena adanya lonjakan sementara dalam minat pasar. Oleh karena itu, tetap sekali lagi kita bisa lihat bahwa kita harus melihat juga berita ekonomi yang dikeluarkan. Karena biasanya indikator volume ini dia akan bergerak sesuai dengan tren atau keinginan apa yang terjadi di pasar ya. Oleh karena itu, perhatikan berita ekonominya juga, ini sangat berpengaruh dalam menggunakan indikator volume. Dan selanjutnya kita bisa lihat bahwa pelajari volume dalam indikator ini dalam time frame yang lebih lama ya. Ini logikanya gini, semakin lama time frame semakin akurat ya. Kita bisa sinyal-sinyal palsu yang terjadi pun juga bisa diminimalisir. Oleh karena itu, tips berikutnya adalah pelajari pola volume ini pada time frame yang lebih panjang. Di sini sudah sangat jelas bahwa volume di time frame yang lebih tinggi seringkali lebih stabil dan memberikan sinyal yang lebih valid daripada time frame yang lebih rendah. Pada prinsipnya hampir semua indikator sama aja ya rekan trader. Semakin time frame yang lebih besar, semakin memberikan kekuatan yang lebih akurat jika dibandingkan dengan time frame yang lebih kecil. Karena semakin kecil time frame akan menimbulkan sinyal-sinyal palsu yang terjadi di pasar ya. Oke, selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa indikator volume dalam pasar forex adalah alat yang berguna bagi trader untuk memahami dinamika pasar dan mengidentifikasikan peluang trading.
Kita bisa tahu bahwa indikator ini pun juga ada keterbatasan karena dia bukan merupakan indikator utama ya, dia hanya indikator pelengkap. Oleh karena itu alangkah baiknya kita menggunakan indikator ini dengan indikator-indikator lainnya sebagai indikator utama, sehingga dari situ kita bisa memperoleh sinyal yang baik dalam trading yang akan dilakukan oleh kita semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader edukasi kita kali ini tentang indikator volume. Saya berharap semoga edukasi yang singkat ini, yang hanya merupakan pendahuluan ini, setidaknya bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di video-video edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.